Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi hari ini. Hari ini kita akan belajar bukan pemrograman, tapi lanjutan dari pembelajaran Moodle terdahulu. Cuma pada contohnya ini pada contoh dari LMS yang sudah dibangun dari Moodle, yaitu pada LMS milik dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu bernama Kelas Kito. Ini adalah pembelajaran bagi teman-teman dosen bagaimana manajemen perkuliahan dengan LMS Moodle pada Kelas Kito. Ada beberapa bahasan dan mungkin nanti berseri. Untuk dapat barokah kita sama-sama mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa sih Kelas Kito? Kelas Kito ini adalah suatu LMS Learning Management System yang dibangun dari dasarnya adalah dari Moodle. Baik, kita mulai. Yang pertama yang kita bahas adalah login dosen dan ubah password ya. Nah, untuk login dosen, login Bapak Ibu sebagai dosen dan teman-teman sekalian, minta kepada Kaprodi login dosennya, passwordnya apa. Ini beda dengan login sistem akademik. Kenapa? Ya untuk amannya ya, untuk amannya. Kemudian nanti ada login dosen. Nah, ini kita masuk ke e-learningnya. Mana alamat e-learningnya? Alamat e-learningnya ini http://elearning.umb.ac.id. Nah, kemudian nanti di pojok kanan atasnya ada tombol login. Kita klik, lalu setelah muncul halaman logingnya, kita klik, kita ketik username dan password yang diberikan oleh sebagai dosen oleh Kaprodi. Kenapa Kaprodi? Ya karena Kaprodi adalah pengelola perkuliahan di program studi. Baik, kita praktekkan. Jadi pertama kita buka browser mau Chrome boleh ya, Mozilla boleh, Mozilla Firefox boleh, tapi saran saya menggunakan Chrome ya, karena sampai hari ini masih yang terbaik. Kemudian kita kunjungi alamatnya ini elearning.umb.ac.id. Nah, setelah itu nanti tampil tampilan seperti ini untuk saat ini. Kemudian klik login. Ya, contoh di login saya ya. Jadi di login saya nanti ada username yang diberikan. Saya diberikan username ini sama Kaprodinya dan passwordnya ada sendiri. Passwordnya lupa gimana? Nah, kalau passwordnya lupa ini ada forgotten username or password ya. Oke, jadi jangan khawatir kalau lupa ya, bisa diikutin ini. Nah, nanti kita sampein ya, insyaallah. Oke, setelah diberikan tinggal login, selesai, tara ya. Nah, oke, tahap berikutnya gimana? Oke, supaya mahasiswa mengenal benar ini siapa sih Pak Hari ya, maka klik di sini, klik pada bagian ini, Anda pilih atau Bapak Ibu pilih preferensi ya. Preferensi, siapkan fast foto ya, file fast foto. Nah, ya, sehingga mudah dilihat, enak dilihat ya. Nah, siapkan. Oke. Nah, tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya kalau kita mau mengganti foto itu tinggal diklik di sini ya. Lalu ubah profilnya. Nah, kemudian perbaiki data nama depan, nama akhir, ya. Bagaimana mau nampilkan emailnya, boleh tidak, ya. Pilih kotanya, negaranya, ya. Dipilih, diambil, diketik, ya. Server zone-nya, dan keterangannya apa, ya. Nah, kemudian geser di bawah ini ada foto, ya. Nah, maka fotonya kalau yang baru, yang belum ada ini, kalau mau ganti pun juga bisa dihapus, ya. Nah, jadi tinggal klik aja ini ya, tambah atau diambil ya, ambil dari file yang sudah tersimpan. Oke. Nah, tinggal diklik sini, ambil dari upload file, cari fotonya di choose ya, di mana filenya disimpan ya, cari fotonya. Nah, misalnya ini ya, open. Oke. Nah, kalau sudah nanti tinggal unggah file ini ya. Nah, nanti kalau sudah tinggal unggah file ini, jangan lupa setelah mengubah semuanya tadi, nama depan, nama akhir, tampilan emailnya bagaimana ya. Kemudian di sini ada juga mungkin Moodle.net profile. Ini kalau misalnya kita sudah punya profile di halaman Moodle.net-nya ya, di situs Moodle.net. Nah, ini bisa dimasukkan.
Kalau enggak apa-apa, kosongin aja. Nah, setelah password namanya di sini boleh juga sebelum Anda simpan, diklik dengan perbarui profil. Anda bisa klik nama tambahan, kalau ada nama depan, fonetiknya gimana, nama tengahnya gimana. Kalau enggak, lewatin saja. Kemudian peminatan ini bisa diketik ya. Nah, misalnya ilmu komputer ya. Pemrograman web. Bahasa pemrograman. Networking. Artificial intelligence ya. Nah, basis data, big data, data science. Nah, ini adalah bidang-bidang saya ya. Nah, ini terus. Nah, kalau sudah semua semua foto udah diganti, data-data sudah diperbarui, tinggal perbarui profil. Ya, alhamdulillah datanya sudah masuk ya, selesai. Kemudian berikutnya kita mengubah foto ya. Sudah tadi. Sekarang selanjutnya kita mengubah password ya. Tahapan mengubah password bagaimana? Klik di menu logingnya ini, di menu logingnya tadi. Pilih preferensi. Pilih preferensi, ini cara mengubah password ya. Pilih preferensi. Setelah itu pilih ubah kata sandi ya. Ubah kata sandi. Kemudian kita ketik sandi yang sudah diberikan sama prodi tadi, masukin di situ. Kemudian masukin sandi yang baru. Ingat ya, di sini bahwa sandi yang dibuat itu setidaknya 8 karakter, ada 1 digit ya, 1 huruf kecil, 1 digit itu ada 1 huruf kecil, 1 huruf besar, dan 1 karakter non alfanumerik. Jadi bukan huruf, bukan angka ya. Ya contohnya add atau akeong ya, crash, tanda tanya, tanda ampran, tanda karat dan sebagainya. Persen itu boleh dipakai ya. Nah, ini masukkan di situ. Jadi masukkan di sana. Jadi passwordnya. Kemudian masukkan lagi apa yang tadi Anda buat ya. Nah, kayak begitu. Kalau sudah tinggal disimpan perubahannya. Nah, kalau ini sebaiknya password baru ini sama apa yang ada di password baru, dan password baru ulang harus sama. Oke. Dan ini harus sama dengan password yang diberikan oleh program studi, ketua program studi ya. Kalau sudah, kita simpan ya. Alhamdulillah password telah diubah dengan ada pesannya. Nah, ini tinggal lanjutkan. Selesai. Itulah tahap tadi mengubah password ya. Baik, sekarang kalau lupa password bagaimana? Oke. Logout contohnya. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri ya. Nah, kalau sudah lupa password, jadi mana di login? Nah, ini ada forgotten username or password ya. Nah, sekarang search by username. Oke, by username siapa? Oke. Nah, kalau misalnya ingatnya itu ya. Tapi kalau lupa, oke, setelah itu nanti error ya. Error sending password change confirmation email. Oke, nah ini kalau terjadi kayak gini, nah baru dihubungi adminnya. Siapa saja adminnya? Adminnya di sini Pak Imam di Fakultas Teknik, atau Pak Erwin di UPT TIK, atau Pak Gunawan di LPMPP, atau Pak Rio, atau juga Pak Monsa di LPPM ya. LPMPP maksud saya, di LPMPP. Mereka bertiga di LPMPP. Atau boleh kontak saya, tapi saya terus terang nggak tahu kode login adminnya, jadi lebih baik tanya langsung saja ke login awalnya, yaitu dengan Pak Iman atau Pak Monsa ya. Oke. Nah, ini tinggal continue kalau ada ya, tinggal continue. Ini mungkin nanti akan diperbaiki oleh admin ya. Baik, jadi nanti perbaikan emailnya, perbaikan passwordnya, lupa passwordnya itu dikirim via email ya. Jadi dikirim via email. Nah, itu
emailnya akan terkirim ke sana, dan nanti passwordnya, recovery-nya juga melalui email ya. Oke, itu tadi kalau forgotten password, kalau masih ingat username-nya. Lupa password ini juga bisa dipulihkan. Selain menggunakan username tadi, kita juga bisa menggunakan by email address ya. Oke, kita coba cari berdasarkan email. Ya, nah ini kalau dia lupa password ya. Kalau benar username atau emailnya yang dimasukkan tadi benar, maka seharusnya sudah ada email yang dikirim ke kita berdasarkan data yang tersimpan di dalam database dosen atau pengajar di kelas kita UM Bengkulu. Nah, kalau masih masalahnya masih terjadi, itu silakan kontak administratornya pada teman-teman tadi, Pak Iman di Fakultas Teknik, Pak Monsa, semuanya di Fakultas Teknik ini ya. Tapi kebetulan kami di unit-unit yang berbeda. Pak Iman, Pak Monsa, Pak Erwin, Pak Gunawan, kemudian ada Pak Rio, ya ada Pak Rio, kemudian ada Pak Erwin. Atau boleh ke saya, tapi saya sarankan lebih baik ke Pak Iman aja ya, karena administrator yang membangun ini, yang menginstalnya ini adalah Pak Iman ya. Oke, kalau sudah di continue, kemudian silakan dibuka emailnya ya. Nah, di sana di emailnya akan ada petunjuk bagaimana kalau lupa password ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bahasan mengenai dashboard atau pengelolaan menu mata kuliah. Nah, maka pilih pilihan dashboard pada tombol nama Anda seperti di tombol waktu login di pojok kanan atas, lalu klik tombol atau bisa juga klik tombol navigasi. Nah, jadi tombol dashboard itu ada di pilihan dekat nama Anda, atau di sebelah kiri itu ada tombol navigasi, lalu pilih kelas saya. Bila ternyata tidak ada daftar mata kuliah yang diampu, maka silakan hubungi Kaprodi untuk penentuan wewenang dan atau enroll dari mata kuliahnya di kelas kita. Mengapa hubungi Kaprodi bukan admin? Karena Kaprodi yang lebih tahu dengan mata kuliah yang Anda ampu. Oke. Nah, kemudian kalau dia ada, maka klik mata kuliah pilihan yang akan Anda atur dan pastikan sekali lagi bahwa daftar mata kuliah itu yang diampu sesuai dengan yang tertera di SIAKAD atau di menu penjadwalan pada sistem informasi akademik kita. Oke, yang di alamat siakat.umb.ac.id. Oke, selanjutnya klik tombol. Nah, jangan lupa semua pengubahan mata kuliah itu harus dimulai dengan setelah memilih di dashboard atau di pilihan mata kuliah, klik tombol hidupkan mode ubah. Lawannya adalah matikan mode ubah. Jadi semua perubahan hanya bisa terjadi ketika hidupkan mode ubah diklik. Perubahan tidak akan terjadi lagi kalau matikan mode ubah. Oke, itu baik kita pelajari bersama. Nah, kita mendapatkan menu dashboard tadi di mana? Di sini di tombol nama kita, di link nama kita ini ada pilihan dashboard. Atau boleh Anda langsung masuk ke menu ini, ke tombol navigasi di pojok kanan, pojok kiri. Di sini ada daftar kursus daftar mata kuliah ya. Memang nama aslinya sih course ya. Jadi sebenarnya itu adalah nama mata kuliah. Nah, ini ada kode mata kuliahnya atau ada nama mata kuliahnya sesuai dengan apa yang diampu, apa yang diberikan oleh Kaprodi. Jadi penamaan kode login ini sesuai dengan yang ada di sistem akademik dan yang diberikan oleh enrollnya oleh Kaprodi. Bila tidak ada daftar kursus yang saya ikuti atau yang Anda ampu, maka ini diubah minta datanya itu, pengubahannya itu di mana? Di Kaprodi. Jadi bukan di admin ya, di Kaprodi ya. Oke. Walaupun nanti admin juga bisa, cuma yang lebih tahu mata kuliah kan Kaprodi. Oke, baik ya. Nah, selanjutnya kalau sudah tinggal diklik. Nah, kemudian kalau sudah diklik atau diklik dashboard tadi, jangan lupa di sini ada hidupkan mode ubah ya. Jadi nanti pastikan nama mata kuliahnya apa ya. Benar tidak dasar pemrograman web, contohnya di sini. Kalau sudah tinggal diklik tombol hidupkan mode ubah. Ini adalah awal dari perubahan. Lawannya apa?
lawannya nanti adalah matikan mode ubah. Oke. Nah, selanjutnya ini kebetulan saya sudah isi. Ada beberapa topik, ada beberapa pengumuman di sini, maka ini bisa diedit. Ngeditnya gimana? Menghapusnya juga bisa. Ini contoh saya menghapus. Menghapus tinggal dibuat kayak gini, hapus ya. Nah, ini juga bisa kita edit. Edit di mana? Baik, bagaimana menghapusnya dan mengininya tinggal dijawab aja ya. Oke, ini tinggal dijawab, hapus. Maka nanti bagian yang ada di tambahan item tadi akan terhapus, tidak ada lagi ya. Nah, ini di bagian ini nggak ada lagi, ini sama. Kalau mau diubah gimana? Kalau mau diubah tinggal diubah aja di sini, ubah pengaturan ya. Kalau mau diduplikat, duplikatkan di sini. Nah, ini contoh kita duplikat. Ya, maka ada 2, tinggal diubah. Ya, tinggal diubah. Nah, diganti judulnya ini ya. Jadi kelas 42 misalnya begitu ya. Nah, oke, lalu tinggal di enter. Ya, nah perubahan itu tadi sudah berubah. Oke, menambahnya gimana? Menambahnya tinggal tambah aktivitas ini ya, tambahkan sebuah aktivitas. Kalau memang edit yang sudah ada ini juga sekali lagi tinggal klik aja tombol ini. Mudah kan? Oke, nah mengubah urutannya, posisinya ini bisa digeser-geser. Misalnya, nah ini bisa digeser. Ya, bisa digeser, tarik, klik, tahan, geser kemana ya. Ini, atau Anda juga bisa klik ini. Kemana ini? Setelah ini, ke awal ini, atau kemana tinggal diklik ya. Nah, jadi kalau jauh bisa ini. Nah, misalnya setelah ini, nah, maka dia pindah ke bawah. Kita mau taruh paling atas, klik ini, taruh ke awal bagian umum. Nah, jadi di bagian umum dia. Nanti di bagian umum. Jadi ada bagian umum, ini ada topik-topik ya. Topik-topik kebetulan sudah saya ganti. Tadinya ada topik 1, topik 2 dan seterusnya. Ini tinggal diedit di sini ya, tinggal nambahnya, ketik namanya di situ, edit sudah ya. Atau di menu ubah topik ya. Nah, ubah topik nanti tinggal diketik ya. Nah, pengubahan topik itu di sini. Nah, modifikasi ini ya, di bagian modifikasi ini Anda tinggal ketik di sini apa perubahannya, perubahan hurufnya, apanya. Ini tinggal diketik di sini. Oke. Kemudian ini bisa dikasih penjelasan ya. Penjelasan apa ya. Oke, apa mengenai penjelasan singkat mengenai topiknya. Nah, ini kemudian kalau sudah, jangan lupa sebelum disimpan perubahan ini ada pembatasan akses kalau diperlukan ya. Kalau tidak ada ya tidak usah diubah ya. Kalau ada tambahkan pembatasan akses. Kalau nggak ada nggak usah diubah. Oke, tinggal langsung simpan perubahan. Baik, simpan perubahan. Baik, selanjutnya menambah aktivitas. Ini juga bisa dilakukan sama untuk di bagian umum dan di bagian topik. Di bagian topik dan contoh saya coba di bagian topik dulu. Kita mau mengubah judul ini dengan isi-isinya, maka kita kembali ke ubah pengaturan. Nah, kemudian Anda bisa tambahkan, misalnya mau nambahkan RPS atau apa, silakan bisa. Atau mau dituliskan di sana, ya. Mau dituliskan di sana boleh juga. Tinggal dituliskan di bagian judul dari sub-sub judul yang ada di bagian-bagian topik tadi, baik topik umum ataupun topik per pertemuan ya. Jadi bisa ditambahkan di sini. Ini contoh deskripsi ya. Nah, di mana lihatnya? Lihatnya di RPS. Jadi Bapak Ibu siapkan RPS ya. Siapkan RPS, masukin deskripsi mata kuliahnya apa, gambaran umumnya apa. Nah, ini kayak begini hasilnya. Nah, nanti tinggal di copy. Menu ini bisa bertambah dengan mengklik tombol show head ya. Nah, show head. Nah, ini menu ini untuk bagian atas besar kecil ya, kemudian juga tebal miring garis bawah. Kemudian ini untuk membuat link, menasibkan gambar, menyisipkan video atau file ke dalam penjelasan ini. Nah, ini bisa merekod video ya, bisa merekod video. Nah, ini juga bisa merekod audio kita ya. Mau ngasih audio apa silakan ya. Oke, itu kemudian jangan lupa kalau sudah sebenarnya ada lagi di sini availability ini untuk penentuan kapan munculnya ini, tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Ini kemudian
ada lampiran-lampiran dan jumlah kata berapa ya, terserah pengaturannya. Nah, yang ini ada yang penting ada di sini juga activity completion. Ini mau mengecek atau mau memeriksa apakah nanti mahasiswa atau peserta belajar itu terdeteksi apakah dia sudah membuka itu atau belum. Nah, kalau ini kita tandai do not indicate activity completion, berarti tidak diperlukan. Mau dibuka boleh, nggak dibuka terserah. Tapi kalau misalnya itu diperlukan, nah ini ada otomatis, ada manual, ya. Ya, kalau mau otomatis kita pilih activity as complete when condition are met. Jadi kalau mahasiswanya buka, otomatis akan ada tanda bahwa dia sudah buka. Kalau enggak, kita juga tahu nanti mahasiswanya sudah buka atau belum. Itu nampak nanti ketika dia klik ini. Tapi kalau ini manual, ya kalau mahasiswanya jujur. Kalau mahasiswanya nggak jujur, ya dia nggak klik ini, ya. Tapi kita akan tahu kalau ini otomatis, ya. Kalau ini mahasiswanya yang harus menandai, ya, menandai sendiri sudah komplit atau belum, ya. Oke. Kalau sudah, sekali lagi, misalnya ini tadi saya contoh deskripsi tidak harus mewajibkan, mau dibaca boleh juga nggak apa-apa. Kalau sudah tinggal ada 2 pilihan, simpan 3 pilihan ya, jangan batal. Kalau batal nggak jadi nyimpen. Nah, simpannya ada 2, simpan untuk ditampilkan, simpan kembali ke kursus. Oke, kita coba cek simpan ditampilkan. Baik, ini deskripsi yang sudah jadi bentuknya seperti ini. Nah, ada gambaran, tujuan, terserah sama Anda semua. Saya tambahkan ini, tambahkan topik baru bisa juga, ya. Tidak ada pengumuman yang di post, misalnya ini, ya. Oke, kalau mau tambahkan atau mau kembali ke menu umum, ke bagian umum, bisa diklik di bagian umum, kemudian di atas ini. Kemudian nanti diubah lagi boleh, ditambah contoh menambah RPS. Menambah RPS itu sama dengan menambah ini. Ya, jadi misalnya ini menambah RPS atau menambah yang lain, ada video atau apa, ini tinggal tambahkan aktivitas. Pada prinsipnya sama untuk semua topik. Di sini ada topik-topik misalnya, ada kompetensi dulu, silakan nanti pakai assignment, penugasan atau quiz, boleh. Kemudian ada label-label, ada menambah folder. Menambah folder itu bagian per topik nanti itu ada foldernya sendiri. Ya, jadi per topik ada foldernya sendiri. Atau ada file-file. Nah, RPS kita pilihnya file. Kalau nanti kita pilihnya ada video, video itu juga bisa diambil dari label. Nanti bisa diambil di label, ya. Jadi bisa kita tambah di label. Nah, kalau quiz, ini pertanyaannya quiz. Ada pilihan 1, 2, 3, A, B, C, ya. Nah, ini kalau ada survei, mau survei juga bisa pakai ini. Mau nambahkan URL pakai ini, ya. Menambahkan workshop, tambahan workshop baru bisa ditambah atau yang lain-lainnya, ya. Jadi silakan dibaca, dicoba, ya. Ini ada keterangannya, tinggal diklik, ya. Contoh ini file. Nah, ini keterangannya ini, ya. Nah, jadi kalau RPS itu asalnya dari penambahan file. Nah, menambah file seperti menambah foto tadi, tinggal di Bapak Ibu siapkan file RPS-nya atau file dokumen apa yang akan dibagikan di-share kepada mahasiswa sebagai bahan belajarnya. Tinggal dipilih nanti mana filenya, tinggal di-upload, ya. Di-upload. Tetapi bisa juga tidak di-upload, misalnya kita sudah menyimpan di folder di Google Drive, ya. Silakan diambil dari Google Drive, ya. Nah, untuk ini contoh saya menambahkan filenya, ya, maka kita tinggal pilih filenya. Ukuran maksimumnya sebegini, ya. Nah, jadi ada ukuran filenya. Nah, tinggal ditambah nanti. Nah, ini menambah yang mana? Menambah yang ini. Ini ada tambah. Ini untuk membagi kalau dia ada folder-folder tertentu. Kalau mau di-download, ini diunduh, ya. Oke. Nah, jadi tinggal mengambil filenya sama kayak foto tadi, diklik, ya. Tinggal nambah, ambil di mana? Nah, ambil di konten banknya atau di server file atau di upload sebuah file. Ambil filenya. Oke. Itu gampang sekali. Kalau sudah jangan lupa tadi activity completion sama tampilan juga boleh. Nah, kalau sudah tinggal simpan dan kembali ke kursus, ya. Atau simpan dan tampilkan. Baik, selanjutnya kita juga bisa nambahkan ruang diskusi. Jadi kalau misalnya ada diskusi untuk per kelas bisa dibagi di sini. Nanti tinggal dibuat di menu apa. Sama dia tinggal di menu tambahkan di sini, ya. Tambahkan sebuah aktivitas. Nanti yang kita pilih apa? Forum. Ini diskusi, ya. Forum, tambahkan forum baru atau tambahkan obrolan boleh, tambahkan forum baru boleh, ya.
Kita tambahkan forum baru. Nah, kemudian nanti jadinya ya seperti pengaturan-pengaturan yang lain tadi. Ada judul apa itu nanti mau dibuat ya. Itu tinggal ditambahkan. Nah, kemudian nanti ada pengaturan-pengaturan yang lain seperti completion-nya ya, completion-nya gimana dan lain-lainnya. Nah, itu bisa kita tambahkan. Nah, ini sama ya, jadi ini untuk apa ya, beri keterangan. Ini ada yang tanda ini, ingat tanda merah ini diwajibkan, ada contohnya diwajibkan, artinya harus diisi ya. Kalau nggak ada tanda itu nggak usah. Kemudian ada forum tipenya. Forum tipenya di sini bisa pilih, semua orang bisa menampilkan satu diskusi. Forum standar, nah, saya pilih juga sebuah diskusi standar. Anda juga bisa pilih yang lain, bisa dicoba ya. Dalam format seperti blog boleh, atau ada forum untuk tanya jawab ya, question and answer forum ya. Jadi forum tanya jawab bisa ditambahkan di sini. Oke, jadi ada pertanyaan, ada jawaban, ada pertanyaan, ada jawaban. Boleh, silakan dimasukkan di sini ya. Oke, terserah Bapak Ibu suka yang mana ya. Oke, kemudian availability ini sama kayak tadi, ketersediaan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ada lampiran-lampiran ya. Maksimum attachment-nya berapa ya. Kemudian ada diskusi pengunciannya, jadi kalau udah nggak ada diskusi lagi bisa dikunci. Nah, ini ada activity completion, sama kayak tadi, tinggal simpan ya, simpan dan kembali. Oke. Nah, selanjutnya topik juga sama sebenarnya, tahapannya sama semua ya Bapak Ibu. Hanya beda-bedanya nanti ya ada. Oke, saya contohkan di sini nanti ada beberapa, termasuk nanti membuat tugas. Tugas itu bisa pertanyaan pilihan, bisa pertanyaan esai atau apa ya, atau nanti mengupload ya, diwajibkan mengupload atau apa bisa kita lakukan. Oke. Nah, sebelum kita membahas kembali topik-topik pertemuan, selanjutnya kita akan membuat kategori nilai. Oke, kategori nilai. Baik, kategori nilai pada mata kuliah yang tadi kita buka, kita edit, kita klik nilai. Ya. Kita klik nilai. Kemudian nah, ini kita pilih ini kalau lihat ya, kalau lihat. Nah, kita pilih pada pengaturan. Jadi kalau kita mau melihat nama nilai-nilai per peserta, itu bisa kita lihatnya dilihat ya. Tinggal nyari. Tapi yang tadi kita pilih adalah pengaturan, karena kita mau menambah kategori. Ya, nah, pada tombol lihat tadi, kalau memang mahasiswanya juga belum ada, silakan dikontak prodinya, karena yang mengatur penambahan mahasiswa itu di prodi ya. Nah, baik, ini udah masuk ya, jadi makanya gimana untuk pengaturan. Pengaturan ini contohnya saya sudah ada di sini ya. Maka gimana caranya menambah, diklik pengaturan. Di sini ada tombol, di bawah itu ada tombol tambahkan kategori. Jadi Bapak Ibu klik tambahkan kategori ya. Tinggal nambah saja. Misalnya ini ada presensi, saya belum kasih presensi. Di sini saya buat tugas mandiri, kuis, kemudian UTS, ada ujian akhir ya. Nah, kemudian ini saya sudah buatkan contohnya untuk tugas mandiri, untuk yang tugas pertama ini, tugas kedua ini nilainya berapa, nanti kita tinggal edit, gampang banget. Oke, ini saya contoh mau nambahkan presensi di atas, gimana caranya? Tambahkan kategori ya. Baik, setelah tambah kategori tadi, kita klik nama kategorinya, misalnya kehadiran atau presensi ya, presensi. Nah, agregasinya natural ya, bisa tambahkan lebih banyak di sini. Nah, kalau ini kita tandai kecualikan nilai kosong, maka nanti kita tidak bisa mengecek yang dapat nilai kosong, maka sebaiknya ini dihilangkan sehingga kita tahu siapa sih yang nggak absen, siapa yang nggak mengerjakan apa yang kita berikan di sini. Maka penugasan yang kita berikan, maka ini nanti kalau kita tandai kita tidak bisa lihat, tapi kalau kita hilangkan maka yang tidak mengerjakan akan nampak siapa saja. Oke. Nah, kemudian boleh terserah mau ditambahkan dengan drop ini boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, kemudian agregasi ini ada natural ya. Nah, kemudian total kategori ini juga bisa dibentuk tipe nilainya apa, bilangan atau apa ya, tampilkan lebih banyak ya. Nah, nama total kategorinya apa ya, info buktinya apa, boleh silakan. Nah, pengaturan nilai awalnya berapa juga sama, disembunyikan tanggal berapa sampai tanggal berapa bisa, kalau enggak ya terserah, ini enggak usah diatur, nggak apa-apa. Nah, kemudian tinggal simpan perubahan. Oke.
Nah, kategori induk ini kalau dia punya kategori yang lain, misalnya kategori apa, nanti ada tugas apa, oh ada tugas praktek, ada tugas teori, ya, atau ada tugas responsi, terserah Bapak Ibu, tergantung dari bagaimana kategori penilaiannya. Nah, ini tinggal pengaturannya gampang sekali di sini. Oke, kalau yang jelas apa yang Bapak Ibu ubah bisa disimpan. Jangan takut kalau salah simpen, nanti bisa kita edit, ya. Bisa kita edit dengan cara mengedit dari kategori yang sudah ada. Jadi kembali kita bisa edit, bisa hapus, bahkan bisa dipindahkan urutannya. Jadi urutannya yang mana mau duluan. Prosentasenya pun juga gampang, belakangan aja prosentasenya. Karena nanti kita bisa atur prosentasenya secara otomatis ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan tugas mandiri di atas ya, sementara absen tadi di bawah ya, presensi. Nah, saya bisa naikin nih. Ya, tinggal pindahkan. Gimana pindahinnya? Klik tahan, geser boleh. Atau dipindahin di sini. Nah, ya. Naikin satu-satu. Oke, nah ini ada datanya ya. Jadi presensi mau dipindahkan kemana? Pindahkan ke sini misalnya ya. Nah, pindahkan ke sini. Ya, maka nanti dia akan ada di bagian atas. Iya, sudah selesai. Presensi ada di bagian atas beserta jumlahnya. Jadi di bawahnya ada tugas mandiri. Nah, ini presentasinya harusnya 100. Ya, ini jadi 200. Jadi bingung kan? Oke, misalnya presensi kita kasih nilainya apa ya, berubah misalnya ya. Oke, nah maka nanti kita ubah itu, tandai dulu ini ya, baru kita ubah. Misalnya ini jadi 10%. Ini 20, ini 20. Ya, oh ini enggak, ini biarin sini yang ini ya, karena saya sudah buat ya, jadi di bagian pokok pilihannya aja, ini 20. Kemudian UTS 20 udah 50, nih 50. Nah, misalnya ini 20 lagi, ini saya buat 30 sehingga totalnya 100 ya. Jadi jangan lupa ini ditandai ya Bapak Ibu ya. Jadi ini diubah, tandai dulu baru diubah 10, 20, dan 50. 50. Oke, ini kalau sudah tinggal simpan perubahan. Set, selesai. Oke, perubahan sudah ada, sudah terjadi. Nah, ini tinggal pindahkan bulir, ini juga bisa kita pindahkan bulir di sini, bisa kita pilih di sini ya. Ini pemilihannya di sini bisa dipilih ya. Pindahkan bulir nilai kemana ya, bisa. Misalnya ini salah masuk, ini harusnya di bagian apa, bisa dipindahkan ya. Kan ini ada tugas mandiri ya, ini saya ada tugas mandiri. Oke. Baik, itu cara kategori. Kemudian setelah disimpan Bapak Ibu, kita juga bisa mengatur huruf-huruf. Nah, pengaturan huruf-huruf ini Bapak Ibu kesepakatan sebenarnya ya, kesepakatan dengan di dalam prodi. Di sini memang ada A, Amin, B+, B dan sebagainya. Kalau memang ini mau diganti, tinggal disunting aja ya, tinggal disunting ya. Tinggal disunting nilainya ya. Oke, tinggal diubah di sini ya. Tinggal diubah. Maka nanti bisa diubah masing-masing hurufnya. Jadi kalau dia dapat sekian itu A, kalau dapat sekian Amin, kalau dapat sekian B+ atau B- dan sebagainya. Oke, nah tergantung kalau mau seperti yang ada di kita, sementara ini ada A, B, C, D, dan E. Ya, ini tinggal ngatur A itu berapa besarnya, ini tinggal diubah ya. Timpa pengaturan awal situs, ya ini tinggal diganti. Ya, kalau A itu lebih besar berapa, misalnya lebih besar 80 ya. Nah, ini boleh. Ya, ini hurufnya ini disediakan sampai sini ya. Nah, kalau misalnya mau dipakai cuma A, B, C, D, E ya ini tinggal diubah aja. Ini A lebih besar dari 80 misalnya kan. Huruf B ya lebih berapa ya, dari mana misalnya ini untuk Amin ya. Jadi ini batas kecil ya. Oke, jadi kalau misalnya dari 90 sampai 93, berarti 93 masuk A ya. Ini 90 sampai 93. Nah, maka dia B. Maka misalnya kalau misalnya ada 80 itu A, 70 sampai 80 B, maka di sini bukan 80. Di sini 80-nya, di sini 70-nya. 70 sampai 80 lebih besar lagi, lebih besar sama dengan ya. Nah, kalau yang ini misalnya C ini tinggal diubah jadi C. Ya, yang lainnya dikosongin nanti. Oke, yang lainnya dikosongin. Oke. Misalnya di sini saya mau ubah jadi B.
Oke, ini saya jadi B. Kemudian yang ini yang lebih besar sama dengan 80. Ini saya buat 70 sampai 80 itu adalah B. Kemudian ini saya buat C. Silakan ya Bapak Ibu ya. 60 sampai 70. Nah, ini adalah D. Maka nah, ini kalau D itu misalnya 50 sampai 60 ya. Nah, dari lebih besar dari 0. Nggak juga nggak apa-apa, kosongin aja kayak gini. Oke, kosongin. Oke, kosongin. Nah, kayak gitu ya. Terserah Bapak Ibu gimana maunya ya. Kalau saya biasanya pakai kayak gini. Pusing-pusing amat, tapi kalau mau lebih detail nggak apa-apa. Nah, kesepakatan dengan kaprodinya ya. Jadi kalau 0 sampai 50 E dia ngulang ya. Oke. Itu kalau sudah jangan lupa simpan perubahan. Selesai deh. Nah, setelah tadi perubahan huruf, jadi nanti hurufnya ada A, B, C, D, E ya. Jadi A itu 80 sampai 100, tertingginya segini ya. Nah, jadi kalau dia sudah nyampe segini itu nilainya segini. Oke. Nah, itu nanti Bapak Ibu juga bisa mengimpor ya, bisa mengimpor dari yang lain. Tapi nanti yang penting adalah kita ekspor nilai ya. Nah, ekspor nilai ini nanti berhubungan dengan sistem akademik. Jadi kalau Bapak Ibu buka sistem akademik ya. Oke, Bapak Ibu login sebagai dosen. Maka nanti nilai-nilai yang diekspor itu nilai-nilai yang diekspor dari sini semua nilai ini ya. Jadi dari nilai ini. Nah, ini kan nanti kita ada lihat ya. Ada lihat tadi ya. Nah, itu nanti kita bisa mengekspornya, mengekspor nilai, mengekspor semua nilai peserta ya. Nah, itu semua diekspor, ini kita tinggal klik ekspor. Nah, kita pilihnya Excel spreadsheet karena apa? Di data nilai setelah kita login tadi di SIAKAD itu di menu dosen penilaian. Nah, misalnya untuk tahun ini 2022 itu saya mau mengimpor dari kelas kita atau dari Moodle mau masukin ke sini, maka nanti kita tinggal download ini dulu ya. Jadi download filenya, nanti bentuknya Excel. Nah, ini nanti kita tinggal tentuin NPM-nya berapa, nanti nama mahasiswanya ini. Nah, ini kita tinggal milih. Nah, di SIAKAD itu tugasnya ada 5. Udah 5, jadi tinggal Bapak Ibu tentuin aja UTS-nya berapa. Persentasenya tinggal diisi di sini Bapak Ibu ya. Jadi diulang lagi persentasenya. Oke, nah ini tinggal diisi berapa persen. Oke. Nah, kemudian nanti yang diambil total kategori ya, total kategori semua misalnya ya kan. Nah, misalnya total kategori aja semuanya. Pertugasnya nggak usah ya. Oke. Jadi total kursus nggak usah. Ya, tapi kalau mau juga boleh. Kalau mau total kursus itu jatuhnya nanti nggak ada. Di sini ada UTS sama UAS, jadi nggak perlu total kursus ya. Total kursus nggak perlu. Nah, total kategori ini kayak begini. Nah, kalau sudah tinggal diunduh ya. Sekali lagi ekspor pengaturan ini bisa di sini. Nah, ini nggak usahlah diambil aja semuanya ya. Ini nilai real, kita ambil nilai real bukan persentase. Ya, karena kita nanti hurufnya ditentukan di SIAKAD ya. Jadi pengaturan huruf ini boleh dilakukan boleh tidak karena di SIAKAD sudah ditentukan oleh prodi ya. Tapi kalau mau silakan Bapak Ibu ya. Silakan. Nah, ini tinggal masukin ke sini. Kemudian nanti kalau sudah ini berapa desimal di belakangnya. Kalau di SIAKAD itu 2 desimal. 2 desimal ya. Maka kita pilih 2 lalu kalau sudah tinggal diunduh ya. Diunduh. Kemudian nanti jadi Excel-nya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal upload dan pastekan di dalam template-nya. Jadi nanti tinggal di-upload dan dipastekan di dalam template-nya. Nah, ini tinggal download, nanti di-upload di sini. Oke? Ya, hanya boleh upload dari template ini. Jadi bukan langsung dari hasil template yang hasil template dari ekspor dari kelas kita. Hanya kita isi dari unduhan tadi kita pastekan ke dalam Excel dari template yang sudah di-download dari SIAKAD. Kalau enggak nanti error Bapak Ibu. Kalau nilainya sudah ada, nanti sudah terupload, Bapak Ibu bisa mengedit juga kok, jangan khawatir per orang misalnya ada perubahan. Nah, Bapak Ibu bisa ngeditnya di sini.
Nah, bisa ngedit di sini, di mana persentasenya dicocokin. Ini tinggal diklik di nilai mahasiswanya, sama tinggal diubah-ubah di sini ya. Tinggal diubah-ubah, jangan lupa simpan semua, lalu hitung ulang lagi. Hitung ulang lagi boleh, maka nanti akan ada hasilnya di sini. Oke. Ya, demikian. Kalau sudah seperti biasa pengentrean nilainya, kalau sudah disimpan semua, hitung nilai ya, kemudian bisa di-refresh, bisa difinalisasi. Oke. Kalau sudah tidak ada perubahan. Nah, ini adalah batas waktu penilaiannya. Oke. Kembali ke sini. Ini tadi untuk nilai, kategori dan nilai ya. Kemudian kita kembali ke bagian umum dan topik-topik tadi. Oke, jadi di sini tadi kembali ke si akad sebelum kita masuk ke sambil menunggu yang di e-learning. Jangan lupa Bapak Ibu juga menyiapkan penjadwalan karena nanti kita akan membuat absensi online ya. Jadi di menu dosen jadwal mengajar itu sudah disediakan untuk penjadwalannya dan jurnalnya. Masukin tahun akademik, set tahun. Di sini ada jurnal absensi. Diklik ya. Kemudian Bapak Ibu tambahkan pertemuan pertama apa, kedua apa, yang nanti akan disesuaikan dengan topik-topik ini. Ya, ini topik saya yang pertama ini ya, maka nanti di sini topiknya ini ya. Nah, ini tinggal nambah. Contoh saya menambah ini baru 3, saya mau nambah yang keempat. Yang keempat tuh ini. Saya copy. Oke. Kemudian saya masuk ke sini. Saya nambahkan yang keempat, tambah absen, pertemuan keempat. Ya, boleh tanggalnya ditandai juga boleh, nanti diedit bisa. Paste, saya tinggal nyimpan. Ya, oke, ini saya hapus pertemuan keempat. Saya simpan, kemudian ini di-refresh. Maka nanti Bapak Ibu mendapatkan barcode baru yang nanti bisa kita masukkan ke dalam presensi dimanapun saja. Jadi bukan hanya di e-learning Moodle atau LMS Moodle ini atau LMS kelas kita, tapi bisa dilakukan di kelas ya. Kalau di kelas bisa, ini tinggal diklik kanan, open new image, tampilkan ini diperbesar boleh ya, diperbesar. Nah, silakan nanti mahasiswanya menyeken gambar ini ya, dengan barcode reader ya. Oke. Itu. Nah, ini contohnya. Ini saya kembalikan 100% dulu. Jadi ini bisa sudah ada, tinggal ini. Atau caranya gimana? Kalau mau dimasukin, copy paste ya. Nah, contoh saya mau buat presensi di pertemuan keempat dengan yang ini. Klik kanan, copy image. Nah, copy image atau salin gambar. Pada pertemuan keempat, ini saya tambahkan aktivitas absensi atau presensi. Apa bentuknya? Nah, bentuknya adalah quiz. Ya, quiz. Oke. Menambah kuis untuk presensi. Oke, baik, kita tambah ini kan presensi kehadiran. Presensi. Oke, presensi pertemuan 4 ya. Oke. Nah, sini tinggal buat. Silakan scan QR code ini ya. Berikut. Nah, ini tinggal paste. Klik kanan paste. Oke, gambarnya udah masuk ya. Atau nanti mahasiswa nggak punya QR code-nya, atau klik link ini, masukkan linknya. Kembali ke sini, ini diklik kanan pada pertemuan keempat, klik kanan ini. Tinggal pilih copy link address atau salin alamat linknya ya. Link, balik ke sini. Nah, ini tinggal dibuat link presensi. Nah, 4, ini tinggal diblok. Mudah ya. Nah, tinggal masukkan ini, chat yang gambar rantai link, pastekan. Jangan lupa tandai open in new window. Klik link. Nah, selesai ini. Nah, kemudian kita akan membuat pertanyaannya ya. Jadi kita nanti akan membuat pertanyaannya. Ini kalau sudah ya. Kalau sudah tinggal simpan dan tampilkan. Kemudian
kita baru buat pertanyaannya, belum ada pertanyaan ya. Nah, ini tinggal buat. Ini bisa diedit kuisnya. Oke. Nah, selectnya di sini ya. Nah, ini kita tambah pertanyaannya ya. Nilai tingkat tertinggi ini kita pilih 1 nanti ya. 1. Kemudian kita tambahkan sebuah pertanyaan baru ya, sebuah pertanyaan baru karena belum ada. Maka pertanyaan barunya kita pilih tipenya adalah pilihan berganda yang ini ya. Nah, oke. Kita pilih itu, tinggal tambahkan. Ya, jadi nanti mahasiswa menyeken atau mengklik linknya dan juga menjawab hadir atau tidak hadir ya. Oke. Oke, ini kita buat di sini. Klik juga pilihan berikut, pilihan kehadiran berikut ini. Nah, ya. Oke, ini teksnya boleh diisi ya. Pilih salah satu. Oke. Nah, itu kemudian, nah ini jawaban tunggal cukup 1 jawaban, nggak bisa ganda. Acak pilihannya nggak usah lah, nggak apa-apa. Kalau mau diacak boleh. Nah, kemudian di sini jawaban 1 adalah tidak hadir. Ya, nilainya tidak ada. Pilihan 2 hadir ya. Jawabannya adalah 1 ya. 100% ya. 100% 1. Oke, pilihan 3 nggak usah, 4 nggak usah ya. Ini kalau pilihan 3 nggak mau nanti bisa, nggak apa-apa, nggak dikosongin ya. Oke, jadi kalau sudah tinggal simpan perubahan dan lanjutkan penyuntingan boleh, atau simpan perubahan aja. Simpan perubahan lanjutkan ke sini. Oke, ini kalau tadi simpan lanjutkan penyuntingan ini ya. Nah, kalau simpan yang ini. Oke, melihat hasilnya ini kita pilih preview. Ini ada Pratayang, tinggal diklik. Nah, ini hasilnya kayak gini nanti. Nah, ini hasilnya ada hadir tidak hadir ya. Nah, ini kemudian ada kayak begini ya. Nah, ini ya, pilih salah satu, atau tadi kalau mau diedit ininya juga bisa ada di sini ya. Oke. Nah, oke. Ini mulai lagi, tutup pratinjau, kita tutup pratinjau ya. Nah, kita simpan perubahan boleh. Selesai. Ini ada daftarnya. Completion tadi juga bisa dibuat, activity completion. Oke, nah ini contohnya tadi untuk quiz ini ya. Oke, nah ini yang tertinggi 1 di sini bisa ya. Oke, 1, klik pertanyaannya ini sudah ya. Oke, kembali ke bagian presensi, kita bisa kembali ke pertemuan ini di sini ya, di pertemuannya, di topik pertemuannya. Kemudian nanti kita bisa tambah yang lain lagi ya. Kalau mau diedit silahkan diedit. Nah, misalnya saya berikutnya ini nanti akan mencoba menambah bahan belajar ya, atau video ya. Jadi bisa, kalau video nanti kita ambil dari YouTube ya. Kalau bahan ajar bisa dari slide presentasi seperti ini juga bisa kita ambil, kita upload ya. Atau dari buku-buku digital yang udah Bapak Ibu punya, atau linknya. Jadi bisa juga Bapak Ibu
menggunakan data dari Google Drive ya. Jadi tinggal login dulu ya, tinggal login pakai Google Drive. Nah, ini pakai Google Drive ini ya, simpan di sini. Nanti bisa kita ambil linknya, kita masukkan di sini. Oke, saya kembali ke ini, lihat nih di pertemuan 4 sudah ada ini presensi. Kalau mau diedit bisa, kalau mau diubah secara keseluruhan kembali, ini tinggal diklik di sini ya, tinggal diubah pengaturan. Baik, itu kemudian contoh lain itu dilakukan. Jadi dia kalau dia ini jangan salah mengambil gambar. Karena untuk pertemuan 4 itu nggak sama QR code-nya untuk pertemuan 3 dan pertemuan kedua. Jadi jangan salah ambil ya. Jadi ini ya. Nah, hasilnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini dicetak jurnal. Ada berapa mahasiswa yang sudah mengentry di sini ya, ada jumlahnya. Kemudian nanti kalau dia mahasiswanya sudah mengentry, itu tampilannya seperti ini. Ketika dia sudah scan atau diklik linknya, maka nanti tinggal mengisikan mahasiswanya, mengisikan NPM dan password login si akadnya, tinggal kirim, maka dia akan terabsen, terdata di data absensi kita ya. Baik Bapak Ibu, itu. Nah, kalau misalnya ada yang lapor, Pak saya izin kemarin gitu kan, atau Pak saya sakit nggak bisa ini, Bapak Ibu bisa lakukan presensi manual ya. Oke, saya kira begitu. Untuk presensi berikutnya kita menambah bahan, misalnya untuk yang ini. Nah, ini saya mau bicara mengenai framework CSS Bootstrap ya. Maka kita bisa lakukan di sini misalnya dengan menambah ya, tambah aktivitas. Misalnya berupa apa? Bapak Ibu misalnya punya bahan file yang mau diupload ya, klik tambahan file baru sama kayak tadi. Nah, tinggal ngambil filenya, ini diambil filenya, kasih judulnya dulu Bapak Ibu, misalnya di sini slide presentasi pertemuan 3 framework CSS. Nah, ini yang tanda merah wajib diisi ya Bapak Ibu ya. Deskripsinya boleh diisi, boleh enggak, disuruh ngapain. Nah, ini tinggal ngambil filenya, choose file, di upload file, choose file. Kalau sudah ada atau kalau ada di content bank, Bapak Ibu tinggal milih di content bank kalau sudah ada ya, di fakultas mana ya. Tas teknik ya, ini contoh di sini ya. Ini teknik informatika juga ada, bisa. Semester genap ya. Ini kalau sudah punya ya. Oke, kita upload aja filenya. Choose file, ambil filenya yang mana Bapak Ibu ya. Nah, itu diambil filenya, misalnya di dokumen. Saya bicara mengenai apa tadi, tinggal ngambil ya, tinggal ngambil misalnya ya. Saya bicara mengenai manajemen, ini misalnya apa ya. Oke, kemudian saya open. Simpan sebagai apa boleh, enggak juga namanya ini. Kalau sudah tinggal diunggah filenya ya, tinggal unggah filenya, masuk datanya ya. Tunggu beberapa saat, dan pesan saya itu ada batasan-batasan jumlahnya ya. Nah, saya tidak menyarankan langsung upload ya, karena kemungkinan ada masalah di server kita ya, dan juga mungkin ada batasan dari penyimpanan. Nah, jadi kalau batasan penyimpanannya lebih tidak masuk di server kita, Bapak Ibu bisa lakukan penyimpanan di Google Drive ya, di Google Drive. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan penyimpanan Google Drive dengan memberikan URL-nya nanti ya. Jadi bukan file yang kita pilih, tapi kita pilih nanti adalah URL. Ya. Baik, kita tunggu proses upload. Alhamdulillah, bila sudah selesai proses uploadnya, Bapak Ibu bisa lihat di sini contohnya sudah ada slide yang kita upload, dan ini bisa diklik nanti sama mahasiswanya sehingga sesuai dengan apa yang ditampilkan ya. Nah, maka ini contohnya slide-nya ya, jadi bisa ada, dan ini bisa di-download sama mahasiswanya. Oke, itu tadi contoh memasukkan slide, lalu memasukkan video dari YouTube bagaimana. Oke, baik, Bapak Ibu misalnya punya channel YouTube ya, channel YouTube seperti saya. Oke, saya masuk dulu ke channel YouTube saya, atau Bapak Ibu boleh cari nama saya di internet. Oke,
Nah, ini channel saya. Misalnya saya mau memasukkan pelajaran mengenai ini, ya, video mengenai ini atau video mengenai pembelajaran. Misalnya di sini saya mau masukin video mengenai nah ini konsep MVC ya 12 ya. Oke, baik, saya ambil di playlist. Saya di playlistnya saya ada data, udah saya kelompokin videonya. Nah, ini di dalam dasar pemrograman web saya sudah membuat beberapa pembelajaran. Nah, ini contoh, ini ya contoh kasusnya. Oke, saya buka videonya, nggak usah dijalanin, boleh tinggal di share aja di sini, di share. Nah, ada dua cara, bisa pakai embed, bisa pakai copy. Oke, kalau pakai copy dengan embed bagaimana bedanya? Kalau pakai embed itu jadinya seperti yang contoh ini, maka nanti dia tampil di sini. Ini kalau pakai embed. Kalau pakai copy hanya link saja, seperti link kayak beginilah ya, seperti link kayak begini. Nanti ada linknya. Oke. Nah, kalau embed kayak gini, terserah Bapak Ibu. Ini yang saya contohkan pakai embed. Oke, di embed. Nah, kemudian klik copy. Kembali ke bahan yang mau kita masukin, topik yang mau kita masukkan videonya. Contoh tadi kita mau masukkan, nah ini status studi kasus ini aja ya. Oke, nah ini kita mau tambahin, tapi ingat jangan lupa Bapak Ibu selalu bahwa hidupkan mode ubah ini harus ada dulu. Nah, kalau baru bisa kita edit nanti. Nah, oke, saya masukin di studi kasus aplikasi web 1, ini saya tambahkan. Nah, kemudian saya masukkan sebagai label. Nah, sebagai label. Nah, ini. Kemudian karena kita mau masukin embed, ini kita show dulu sehingga nanti muncul ini HTML. Nah, klik HTML-nya. Bapak Ibu tinggal paste, boleh di bawah ini tinggal di paste ya. Paste sehingga hasil iframe embed dari sini tadi itu sudah masuk ke dalam ini ya. Nah, ukurannya pun bisa digedein kalau misalnya nggak mau 560, mau 100% layar. Nah, ini bisa Bapak Ibu ubah ukuran ini, tapi nggak usah pusing, biarin aja kayak begini. Nah, kalau sudah ini boleh dimatiin HTML-nya sehingga dia masuk ke sini. Bapak Ibu bisa kasih pesan. Nah, silahkan tonton video pembelajaran ini tahap 1 pada kasus ini. Nah, ya kan? Jangan lupa subscribe. Oke, kayak begitu misalnya. Nah, kalau sudah, activity completion-nya bisa diatur. Activity completion-nya bagaimana, ya kan? Kalau mau dibatasi bisa. Nah, ini can manually mark ya. Itu kalau dia sudah nonton, maka dia otomatis dia mengklik ya. Nih, as completed ya. Nah, kemudian pengaturan modulnya terserah gimana. Kalau sudah tinggal simpan dan kembali ke kursus. Maka pada pertemuan 14 sudah ada videonya dan bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di sini. Ya, ini ada watch on YouTube, bisa di sini. Oke. Kemudian kalau mau nambah video baru lagi boleh Pak, bisa. Silakan ditambah. Tinggal klik sini kayak tadi lagi. Ya, contoh saya nambahkan ke video yang berikutnya. Ini bagian 1. Ini bagian ke-2 kali ya. Saya balik dulu. Iya, saya ambil video yang berikutnya. Oke, saya ambil video berikutnya. Misalnya saya ambil yang bagian kedua. Nah, ini ya. Oke. Bagian kedua. Nah, saya masukin gimana tadi? Share ya, share embed ya. Oke, sekarang kita coba yang pakai copy ya. Gimana ya? Kita copy aja. Copy ya.
tutup. Nah, kalau tadi embed ya. Kalau copy Bapak Ibu, kalau tadi copy nggak kayak gini, dia nanti ada link di bawahnya. Oke, kita tambahkan. Nanti pilihnya mana? Pilihnya bisa URL. Tinggal masukin ya. External URL-nya di sini. Ini namanya apa? Nah, ini yang wajib merah harus diisi. Bagian yang external URL nambahkan ini ya. Kemudian nama di sini bisa pakai ini. Ya. Video bagian 2 ya. Deskripsinya bisa ini ya ditambahkan. Kalau sudah tinggal sama kayak tadi, simpan dan kembali ke kursus atau simpan dan tampilkan. Jadinya bentuknya link kayak begini ya. Nah, kalau misalnya nggak jadi, bisa kita hapus ini bisa kita hapus. Nah, jawab ya, maka bagian yang salah masuk atau nggak kita mau ini kan bisa dihapus. Nah, kalau bagian ini belum mau kita tampilkan ke mahasiswa, bagian dari bahan belajar belum ditampilkan mahasiswa, maka ini bisa kita sembunyikan. Maka nanti ada tandanya di sini, tersembunyi dari siswa. Sampai nanti ketika kita mungkin mulai masuk masanya, ini kita hidupin ya. Nah, kita hidupkan, tampilkan di sini ya. Oke, itu kalau mau manual hidup matinya, atau bisa diatur lagi, diubah pengaturan. Diubah pengaturan di sini diatur pengaturan modul umumnya di sini, ini di pembatasan akses boleh atau di umum ya. Oke, nah kalau ini ada model yang lain, jangan label, ambil yang lain ya. Oke, jadi itu pengaturannya ya. Bapak Ibu juga bisa pakai yang model lain di dalam ini, jadi video bisa dimasukkan dan pokoknya bahan belajar juga bisa dimasukkan yang lain. Oke, berikutnya setelah ini saya akan sampaikan mengenai membuat kuis ya. Baik, yuk, saya kira cukup untuk yang masukin video. Kita kembali ke pertemuan berikutnya nanti mengenai pembuatan soal-soal ujian, soal kuis, dan berikutnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.